Bangun kesadaran bahwa pada saat kita meminta, itu kesadarannya tuh bukan memaksa harus begitu. Kata guru saya gini, doa yang tidak melekat itu, walaupun kita ulang-ulang doanya, adalah doa dengan kesadaran. Kenapa kamu berdoa? Ya aku disuruh berdoa ya. Oleh Gusti Pangeran disuruh berdoa yang menunjukkan aku menghamba kepadanya. Aku memang hanya tergantung kepadanya. Jadi tergantung kesadaran yang dipakai saat itu, Mas. Syukur itu kan sebetulnya merasa kita itu sudah berlimpah, kita merasa sudah mendapatkan. Dan rasa sudah mendapatkan ini akan terpancar menjadi akhirnya mendapatkan. Bersyukur itu kita terima kasih, merasa kita tuh udah didapat banyak. Nah, orang yang rasa syukurnya sudah luar biasa, dia akan memanfaatkan rasa syukur ini bahkan mensyukuri sesuatu yang bahkan belum datang. Soal tabungan ya Mas ya, Yeah. Berbicara soal tabungan. Lalu apakah kemudian ketika kita melakukan perbuatan dosa itu bisa membuat tabungan kita menjadi bocor? Masalahnya yang kita anggap dosa kadang orang lain juga menganggap itu biasa-biasa aja, hanya perasaan bersalah kita, padahal orang lain nggak apa-apa. Itu gimana ngejelasin itu? Jadi Mas, jadi bisa saling subsidi. Jadi cuman yang repot itu adalah secara energi mungkin bisa saling subsidi ya. Artinya energi negatif yang kita ciptakan dari perbuatan salah, anggap salah beneran ya. Dengan tabungan energi kita bisa saling subsidi. Tapi kalau udah urusan merasa bersalah, itu urusan yang akhirnya membuat kita menciptakan energi negatif untuk diri kita sendiri, Mas. Karena gini loh, Anda walaupun sudah minta maaf sama saya, Mas Taib, pulang dari sini, kalau Anda belum memaafkan diri Anda sendiri atas nampol saya, Anda tetap tidak terbebas loh. Makanya setelah tugas kita, setelah kita minta maaf, tugas kita adalah memaafkan diri sendiri. Nah, banyak orang sibuk minta maaf, dia tidak memaafkan dirinya sendiri. Sehingga dia masih merasa perlu dihukum. Nah, makanya saya bilang, kenapa nama-nama Tuhan tuh kadang perlu diketahui, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Karena itu satu paket dengan ritual. Pada waktu kita itu mengingat istighfar, kita harus menyadari Tuhan Maha Pemaaf, Tuhan Maha Pengampun. Supaya kita membangun rasa terbebaskan dari rasa bersalah saat baca istighfar. Itulah sebabnya kalau di Ho'oponopono, kalimat I'm sorry please forgive me harus di awal, karena itu kadang memunculkan rasa bersalah, karena aku menyesal, maafkan aku. Supaya vibrasinya naik, baru pakai kata cinta di belakang, kan? I'm sorry please forgive me, I thank you, naik, and I love you, finishing. Coba dibalik, I love you, I thank you, I'm sorry. Jadi endingnya adalah perasaan negatif. Dan hukum pikiran yang tersisa di belakang yang paling diingat. Seperti yang saya bilang, 500.000 dengan setengah juta akan terkesan lebih banyak setengah juta, karena kata juta paling akhir. Dan 500.000, ribunya paling akhir. Makanya mantra itu paling akhirnya yang positif. Itu tujuannya ke sana. Jadi ini kalau dibahas Mas, wah kemana-mana ini larinya. Sehingga kita akan melihat benang merah antara riset, spiritual, agama. Wah ini kepetakan semua. Nanti ujungnya Tuhan. Cuman maaf, saya pelit. Mas Arif, karena ini saya yakini sebagai janji Tuhan ya dalam ayat ini. Yang bikin saya penasaran itu bagaimana termanifestasinya harta itu Mas, dengan kita beristighfar dengan cara yang benar Mas. Prosesnya menurut Mas Arif bagaimana? Karena ini bukan rezeki Mas yang di ora terus makanan atau hidangan dari langit atau apa, tapi harta ini Mas Arif. Jadi tetap Mas ya, kita kalau ingin melihat fenomena realitas itu melihat fenomena Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai yang maha tampak dan yang maha tidak tampak. Al-batinu dan apa tuh? Yang batin dan yang halus dan yang tampak. Ya, nah itu kan zohir juga batin. Artinya kita pun dalam mencoba untuk melakukan perubahan hidup, intervensi ke realita, itu harus ada perbuatan zohir dan lahir dan batin.
perbuatan batin itu ngebersihin diri kita pakai istighfar. Tapi untuk memanifest tadi itu nggak cukup itu juga kan. Karena ingat, ayat Al-Quran tidak berdiri sendirian. Kalau kita hanya memahami kata-kata bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir, ini mulai kayak khotbah Jumat. Sesungguhnya Allah berkehendak atas segala sesuatu, dan Anda hanya pegang satu ayat, Mas, Anda akan jadi orang fatalis. Tidak mau ngapa-ngapain, padahal ada Ar-Rod ayat 11. Yang apa tuh? Akan tidak diubah satu kaum sampai kaum itu mau ngubah. Ini kan kontradiktif. Satu disuruh berusaha, satu sudah ditentukan. Yang benar mana? Nah, ayat Quran itu, Mas, berpasangan. Jadi saya yakin pasangannya ayat tadi ada. Bahwa kita tidak hanya cukup melakukan itu, tapi juga harus berbuat. Nah, jadi itu yang saya rumuskan, Mas, di video awal. Hasil sama dengan faktor teknis dan non-teknis. Istighfar itu ngebenerin non-teknis. Teknisnya harus ada, Mas. Tetap silaturahim, membangun rekanan. Kita ngertinya YouTube, bikin channel YouTube. Kita ngertinya jualan ini. Kita tetap harus ada itu. Adapun cairnya tiba-tiba ada orang ngasih kita rumah itu udah lain cerita. Tapi tetap harus ada aktivitas fisik yang kita lakukan karena itu jadi jalan. Karena kalau enggak nanti oke, utangku banyak, aku tak istighfar tok, tapi tidak ada satu upaya apapun. Nah, sekarang kenapa action itu penting? Karena action itu membuat kita tidak melekat. Gini, Mas, ketika kita itu tidak melakukan apa-apa, bawah sadar kita tuh nanya, lah kamu ngapain? Nggak mungkin. Nah, kalau kita sudah action, bawah sadar kita nggak rewel. Sehingga kita melihat kemungkinan itu. Ingat loh, Siti Hajar itu memang lari-lari, itu nggak ada hubungannya dengan hasil. Tapi kalau dia tidak lari-lari, belum tentu hasil ini muncul. Kan Siti Hajar lari-larinya di sini, keluar airnya itu dari dekat kaki Ismail. Kalau menurut saya, tugas kita berikhtiar sebetulnya adalah kembali lagi menciptakan tabungan energi. Kita bisa melakukan hal-hal secara teknis kan itu. Jadi caranya bagaimana? Secara teknis tetap sesuai kapasitas orang itu bisanya apa. Kalau guru yang ngajar, kalau dia seorang driver yang nyetir, tapi istighfarnya tetap. Nah, itu kombinasi antara dua hal itu yang mungkin akan melahirkan itu. Dan untuk istighfar sendiri, Mas, kalimatnya apakah harus menggunakan bahasa Arab, Mas? Semisal saya cocok gunain ilmunya Ihalia Kala, Ho'oponopono gitu. Ho'oponopono, atau saya dengan bahasa saya sendiri, ya Tuhan, sambil nama Gusti, ngapunten, kula wingi bibar ngeten. Nah, itu gimana, Mas? Karena vibrasi yang dirasakan orang kan terkait bahasanya, Mas. Aku radem nek bahasa ini. Mas, kalau Mas Hendra nggak ngerti kata asu, lah saya bilang asu kowe, kesinggung nggak? Enggak dong. Beneran loh, enggak loh. Ternyata kesinggung. Artinya kan sebenarnya kemampuan kita mengerti kata-kata itu akan menimbulkan rasa. Sementara vibrasi main di rasa. Jadi sebetulnya esensi dari ritual, kata-kata, mantra, whatever, ayat itu harus ngerti. Karena kalau tidak mengerti maknanya, artinya kita nggak bisa membangun rasa. Sementara rasa nggak pernah bohong. Nah, rasa ini harus ngerti. Jadi buat teman-teman yang memang ini, kalau menurut saya tetap harus paham artinya. Kalau perlu pakai kata-kata yang lebih muncul arti. Contoh saya, Mas, saya itu manggil Tuhan dengan Gusti Pangeran. Rasanya di hati saya itu lebih kuat Gusti Pangeran. Karena saya ternyata darahnya lebih banyak Jawanya. Karena itu lebih memunculkan rasa buat saya. Gini, Mas, makasih, Mas. Dengan saya matur nuwun, Mas Hendra. Mana yang rasa terima kasih saya lebih kena? Matur nuwun, Mas. Itu rasa itu yang mau di-deliver. Jadi terserah, Mas, kalau sudah ngerti konsep vibrasi. Tidak penting tekniknya, yang penting rasanya. Rasanya. Selama Anda tidak mengerti esensi ini, Anda nggak bisa pakai ilmu apapun. Loh, Anda bersikukuh pakai sebuah teknik, ternyata tidak memancarkan vibrasi yang sesuai, buat apa? Bahkan orang kalau sudah tingkat spiritual tinggi nggak perlu pakai kata, ayat, Mas, teman. Jadi, Mas, rasanya udah sama nafas, Mas. Betul banget, Mas. Iya. Bahkan ibaratnya tuh kalau sudah di level tuh kun, itu udah fayakun kok. Nggak perlu kebanyakan afirmasi panjang-panjang, Mas. Jadi maksud saya adalah ya manusia naik turun. Saya ngomong kayak gini nanti dibilang teori. Loh, kalau Anda perhatikan hidup Anda, ini semua bukan teori loh. Anda udah ngalamin ini semua. Jelas ya? Jelas. Selanjutnya untuk doa, Mas Arif. Apa?
pembahasan doa. Doa. Yang meminta Mas Arif. Oh, doa ya. Saya tuh sering banget denger ya dari media ya khususnya. Ketika ada acara doa bersama atau ajaan untuk berdoa yang kita semua tinggal mengamini, Ya. itu kok menurut saya ya, kok seolah-olah Tuhan ini disuruh-suruh Mas sama ustadznya sama kiainya. Ya Tuhan, ya Allah, Cukupkanlah. ya Rubahlah. berikanlah ya Allah. Kayak disuruh-suruh gitu. Turunkanlah. Kok Gusti Allah disuruh-suruh iki? Gimana Mas Arif? Makanya sebelum berdoa, kita belum bahas tentang doa seperti itu ya. Oke. Untuk menetralisir sok nyuruh-nyuruh itu, makanya sebelum itu disuruh memuji-muji Tuhan kan. Tuhan yang Maha Pengasih, Subhanallah Tuhan yang Maha Suci. Sehingga nanti kalau disuruh-suruh kan agak patut gitu loh. Nangkap ya? Kita bicara gitu. Jadi buat Anda yang masih pakai bahasa-bahasa minta nyuruh gitu, pastikan Anda memuji Dia lebih kuat sehingga ya orang dipuji ya nggak kerasan nyuruh lah gitu. Nah, yang kedua adalah bangun kesadaran bahwa pada saat kita meminta itu kesadarannya tuh bukan memaksa harus begitu. Kata guru saya gini, doa yang tidak melekat itu walaupun kita ulang-ulang doanya adalah doa dengan kesadaran. Kenapa kamu berdoa? Ya aku disuruh berdoa ya. Oleh Gusti Pangeran disuruh berdoa yang menunjukkan aku menghamba kepadanya. Aku memang hanya tergantung kepadanya. Jadi tergantung kesadaran yang dipakai saat itu, Mas. Nah, cuman saya kan sudah sampai pada sebuah pemikiran, loh, aku kok udah kebanyakan minta ya. Pernah nggak ada ngerasa jadi mau berdoa tuh sampai malu? Aku kok minta kok kayaknya gimana gitu. Dia udah begitu baik sama aku, udah akhirnya alhamdulillah gitu aja akhirnya doanya. Nah, gini Mas, pada saat Anda sudah pada level itu, Anda harus memaklumi orang yang masih minta-minta. Itu tadi. Pada saat kita itu datang kepada Tuhan sebagai seorang petarung, Mas, maka yang kita akan menganggap Tuhan juga petarung. Contohnya, orang yang baca hizib. Tahu hizib? Iya. Hizib yang untuk menghancurkan orang. Itu kan yang disebut, Ya Allah yang maha penghancurkan, Ya Allah yang maha merusak, Ya Allah yang maha membasmi segala hal. Itu kan kita mengambil sifat Tuhan yang strong. Tapi ketika orang dagang, ya datang kepada Tuhan sebagai pedagang. Ya Tuhan, aku gini-gini sedekah, kasih dong. Nah, orang yang udah kesadaran di atas lagi, mau minta, kayaknya udah ada, alhamdulillah saja. Mana yang benar? Semua orang akan bersikap kepada Tuhan sesuai kesadarannya. Tapi dalam satu jamaah besar, ini akhirnya kan sistem dibuat untuk kesadaran paling rendah, yaitu orang yang memang di levelnya masih minta, Mas. Nah, untuk orang yang sudah tidak di situ, itu nggak nyaman, Mas. Jadi tugas Anda, Mas, kalau nggak nyaman, ya maklum lah. Maklum. Tuhan aja memaklumin mereka yang masih sama kayak anak kecil, Mas. Coba, Anda kepada orang tua dengan Anda waktu kecil, banyak minta sama orang tua kapan? Pas kecil. Iya. Nah, mereka kalau misalnya kesadarannya masih di level itu, masa dipaksa untuk tidak minta-minta. Ya paham. Jadi di mata mereka Tuhan itu seperti orang tua. Tapi orang tua walaupun disuruh-suruh anaknya, "Ma, beli ini nih," ya nggak marah. Malah senang. Nah, jadi ini permainan sudut pandang, Mas. Jadi aku bolak-balik bilang di video, lawan dari benar adalah kebenaran yang lain. Jadi untuk Anda sudah nggak benar. Aduh, aku kok nggak cocok dengan cara ini. Tapi mungkin banyak jamaah yang masih cocok dengan cara ini karena mereka masih merasa anak-anak. Dan Tuhan adalah orang tua. Nangkap, Mas. Gimana lagi masain mereka jadi dewasa? Biarlah proses itu bertumbuh. Para sufi bahkan sudah nggak minta surga, Mas. Bahkan namanya Robiah Al-Adawiyah atau siapa tuh? Ya Tuhan, aku mending masuk neraka. Yang penting dapat ridhomu dibanding masuk surga. Tapi engkau nggak ridho. Sulit, Mas, dinalar bagi orang-orang yang kesadarannya kayak kita ini. Nah, di situ ya udahlah, tiap orang kesadarannya beda-beda. Itu aja. Kalau untuk doa yang berwujud mantra, Mas, saya pernah diterapi berobat ke seseorang yang basicnya Jawa. Yang beliau lakukan itu dia ngambil gelas diisikan air putih dan dia berdoa. Ya. Beliaunya berdoa, saya nggak tahu Mas doanya apa. Ya. Terus disebul, Mas. Ya. Gitu. Dan setelah saya minum itu langsung ngefek, Mas.
Padahal tidak tahu. Saya tidak Iya, tahu. iya. Dan ketika di akhir ngobrol-ngobrol itu kan saya juga minta, Mbah, dungone opo iki, Mbah? Gitu. Dikasih. Dan saya pun juga nggak paham bahasanya, Mas. Oke. Kenapa itu bisa tetap ngefek, Mas? Nah, Ini doa jumpa jamile Ini bisa paham, ngefek. jadi gini Mas. Sebuah mantra ketika diulang-ulang, ya. Jadi sebuah mantra ketika diulang-ulang untuk tujuan tertentu, lama-lama kan akan terekam di memori semesta, sehingga ketika orang baca itu akan memicu aktivasi fungsinya itu. Itu satu ya. Kan ada tuh yang jurus jejak bumi 3 kali. Apa itu artinya? Tapi karena itu udah dilakukan orang sakti dari turun temurun, semesta menangkap kalau jejak bumi itu artinya aktivasi program apa. Satu itu. Yang kedua, Mas, mantra itu kata guru saya itu coba Mas, setahu Anda apa arti mantra? Mantra. Nah, guru saya bilang mantra itu artinya ketika pikiran berhenti. Jadi sebuah mantra itu semakin nggak bisa dipahami, itu semakin baik. Karena tujuannya menghentikan pikiran. Iya. Nah, ketika pikiran berhenti, nggak logis. Ketika nggak logis, bawah sadar bekerja. Makanya istilah asli atau makna asli dari mantra kata guru saya adalah when your mind stop. When your mind stop. Berarti Anda termasuk kan tadi ketika baca mantra nggak ngerti, karena Anda nggak paham artinya. Ya. Jadi itu Mas, karena Anda nggak paham artinya akhirnya ngeblank, bawah sadar kebuka, masuk. Tapi walaupun Anda tidak mengerti, semesta mengerti karena mantra itu sudah digunakan berulang-ulang. Mas, kalau soal ilmu syukur, kekuatan syukur, karena banyak orang yang hidupnya berubah gara-gara dia pasrah, Iya. bersyukur dengan apa yang ada. Itu gimana menurut Mas Arif? Banyak yang Ini syukur yang dengan rasa syukur ya. Karena ada juga yang syukurin loh. Rasa no. syukur lah Mas kok. Syukur Jadi Baterai. ya struggle di baterainya ya. Oke, jadi syukur itu kan sebetulnya merasa kita itu sudah berlimpah, kita merasa sudah mendapatkan, dan rasa sudah mendapatkan ini akan terpancar menjadi akhirnya mendapatkan. Kalau kita syukur fokus kepada yang sudah ada atau yang belum ada? Pasti yang sudah ada. Yang masih ada. Bisa dua-duanya juga. Bisa, tapi kebanyakan kita tuh bersyukur, misalkan alhamdulillah saya masih hidup, alhamdulillah hari ini saya, jadi bersyukur itu kita terima kasih, merasa kita tuh udah didapat banyak. Nah, orang yang rasa syukurnya sudah luar biasa, dia akan memanfaatkan rasa syukur ini bahkan mensyukuri sesuatu yang bahkan belum datang. Ini level yang lebih sulit, Mas. Beriman banget berarti. Sulit. Nah, makanya buat orang yang belum sampai level itu, Mas, kenapa ya aku kok jadi kurang banget bersyukur? Karena Anda itu lebih fokus pada yang belum ada. Orang Jawa udah ngajarin itu loh, Mas. Ada yang namanya ilmu untung, Mas. Untung wae yang kursi kile ya orang dase. Misalnya orang kecelakaan, terus kakinya patah, untung nggak kepalanya loh. Iya. Itu kan bersyukur, fokus kepada yang masih ada, bukan kepada kaki yang udah nggak ada. Nah, syukur kan rahasianya itu. Nah, karena ketika kita fokus kepada yang masih ada membuat kita bahagia, rasa bahagia itu terpancar, akhirnya mengundang kelimpahan toh. Belum lagi perasaan bahagia itu obat untuk tubuh kita sehingga kita bekerja lebih semangat dengan rasa syukur. Ya, walaupun nanti ini bisa disalahgunakan ya. Baiklah Mas, saya akan bersyukur punya 1 istri. Biar ditambah. Ya nggak apa-apa. Tapi maksud saya adalah itu kita bisa bawa kemanapun ya. Tapi rasa syukur setahu saya itu mengobati pikiran kita yang terlalu melekat, Mas. Kan ingat ya, kita itu kalau terlalu melekat malah menghalangi proses perwujudan. Iya. Obatnya melekat itu syukur, supaya lupa dengan sesuatu yang kita inginkan. Berarti titik terakhir dari let go, Mas, melepaskan itu lupa, Mas. Lupa walau sejenak. Kan Walau sejenak. melepaskan itu kan bisa melepaskan sementara atau melepaskan selamanya, Mas. Cuman manusia kan kadang ingat, kadang enggak. Kapan kita itu let go total setiap hari? Tidur. Iya. Tidur itu salah satu bentuk let go. Jadi kata ada yang bilang, Mas, gimana ajari let go? Tidur. Itu paling gampang, nggak usah ikut training. Tapi kan kadang, waduh Mas, tidur masih ke bawah mimpi ya. Itu udah ceritanya beda. Cuman maksud saya adalah let go itu tidak harus selamanya. Karena gini Mas,
Anda kalau mau memanah, Anda tetapkan targetnya, terus ditarik kan? Ya, Let go itu berarti kan ngelepasin, lepas. ya kan? Berarti sebelum melepas kan harus ada yang ditarik. Nah banyak orang koar-koar tentang melepas tapi nggak pernah narik. Oh. Jadi ingin itu pasangan, lepas, ingin itu pasangan. Nah seolah-olah kalau melepaskan terus nggak boleh ingin. Ini kan pasangan sebetulnya, saling menetralisir. Ya, ya. Loh apa yang dilepaskan kalau Anda tidak memegang sesuatu? Mas, dilepaskan. Apa yang dilepaskan? Oh nggak ada yang dipegang. Nah jadi syukur itu juga bisa membuat kita akhirnya let go. Terus lupa itu adalah puncaknya. Tapi ini kan susah. Kayak saya tadi udah lupa orang punya utang sama saya. Itu puncaknya, Mas. Lupa itu salah satu puncaknya. Ya kayak dan puncaknya lupa juga puncaknya yakin, Mas. Puncaknya yakin. Iya. Anda pinjam duit sama saya. Dan saya tuh lupa bahwa Anda itu sudah tidak saya ingat-ingat bahwa Anda itu pinjam duit sama saya. Berarti kan saking yakinnya bahwa Anda suatu saat ngembaliin. Jadi kalau orang masih ingat-ingat berarti nggak percaya, Mas. Iya kan? Iya. Dan itu tidak lepas dari peran ego ya, Mas. Karena inginnya bekerja sesuai kehendak kita, sesuai rencana kita. Makanya kita tidak pernah melepaskan sesuatu. Kok urung tekan-tekan, cita-cita kok belum tercapai. Uang ini harusnya datang melalui dikasih orang terus. Kaitannya sama ego ya, Mas. Om keajaib, kita aja menakar keajaiban tadi juga pakai ego, Mas. Anda pengen dapat nasi goreng kesukaan Anda. Pakai loa. Langsung Anda menuju tempat nasi goreng. Ternyata nasi gorengnya habis. Terus Anda sedih. Bukan rezekiku. Berarti kan Anda nggak seneng dagangannya orang itu laris. Ego itu bahkan saking kita bela-belain pakai loa, kita membela-belain harus dapat itu. Lupa bahwa orang lain itu dapat keuntungan itu menurut kita itu sesuatu yang merugikan kita loh, Mas. Jadi bahkan ego itu nggak suka orang lain itu dapat keajaiban. Loh harusnya kan alhamdulillah abang nasi gorengnya udah habis walaupun saya jadi nggak kebagian. Ya berarti kedepannya saya harus datang lebih awal kan gitu. Nangkep ya Mas maksud saya. Jadi ego tuh begitu. Iya, dua-duanya. Oke, siap. Ini ada pertanyaan juga, Mas. Ya, ini dari netizen ya? Netizen. Di Telegram, Mas. Ya. Oh Telegram. Sekarang sudah malas bantu orang Yang di YouTube. karena rata-rata orang yang dibantu maunya gratisan aja. Oke. Ada efek samping nggak buat diri pribadi jika membantu orang dengan cara gratisan mulu? Good luck and success buat Mas Indra, Mas Hiroso dan Mas Are. Makanya kita kalau nggak siap membantu, maka niatkanlah memberdayakan. Jadi gini Mas, ketika kita tidak membantu bukan berarti terus kita tidak memberikan dampak baik loh. Loh saya kalau misalkan ada orang minta tolong nggak selalu saya bantu loh. Oh gitu. Saya cerita di video kemarin, saya dulu sering dipinjemin duit oleh teman saya, dia bantu saya. Tapi yang membuat saya berhenti pinjam duit adalah ketika dia nggak bantu saya. Dia maki-maki saya, yang pace lu gitu. Dia bukan hanya tidak bantu, ngata-ngatain saya Mas, tapi gara-gara itulah titik balik saya akhirnya bertekad melunasi semua hutang saya. Jadi ingat loh, kalau kita membantu orang lain itu kadang melemahkan dia. So kalau nggak percaya Mas Hendra nanti kalau punya anak lagi, ya dikit-dikit digendong, ya jalan tuh dibantu, nanti lemah Mas anaknya. Iya, betul. Jadi ingat loh, kita ketika tidak membantu artinya kita memberdayakan dia. Makanya ketika maaf saya tidak membantu, saya memberdayakan Anda dengan tidak membantu. Kalau apa-apa dibantu Mas. Anda tahu banyak negara bangkrut kebanyakan disubsidi Mas. Cek itu di mana tuh? Yang dulu minyaknya banyak banget itu. Negara yang bangkrut itu kebanyakan disubsidi. Nah masyarakat kita masih kayak gitu. Saya berapa kali terlibat penelitian dengan dosen meneliti tentang revolving fund, dana bergulir. Itu dana harusnya dipakai, dikumpulin lagi, dibalikan, bergulir. Hilang Mas. Semua orang egois karena udah biasa dibantu, mereka tidak mau duit ini dipakai oleh tetangganya. Makanya mengentaskan kemiskinan di Indonesia tidak segampang itu Mas. Makanya saya tuh heran, maaf ya, bolak-balik orang menuntut siapapun presidennya untuk menghilangkan kemiskinan. Saya mau nanya, tanya itu ke Tuhan. Tuhan bisa nggak ngapus kemiskinan? Karena dia yang lebih mampu. Kenapa itu dibebankan kepada presiden?
artinya masih hidup itu pasti sampai kapanpun akan ada yang miskin, ada yang kaya. Masalahnya adalah kita mau ada di mana. Persentasenya bisa dikurangi. Nah, tadi sampai mana tadi? Apa yang dibantu Ya, tadi? bantu tadi. Jadi buat teman-teman, ketika Anda tidak membantu, niatkanlah untuk memberdayakan dia. Ngasih pelajaran, biar dia untuk berdaya. Biar dia ngandalin dirinya sendiri. Karena ada orang yang tidak tahu terima kasih, Mas. Kurang ajar. Iya. Kurang aja.